Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Sehat ya hari ini ya? Pagi, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sehat. Ya, alhamdulillah. Baik. Eh, ya, seperti arahan dari prodi dan fakultas ya bahwa eh, hari ini kita diminta atau minggu ini kita diminta ada satu sesi perkuliahan online meet ya sebelum UTS, dan insya Allah besok hari Kamis ya teman-teman sudah UTS, sehingga ya saya kira ini hari yang pas ya untuk bisa kita diskusi melalui online meet ini ya. Ada dua topik yang ingin saya sampaikan berkaitan di online meet ini ya. Yang pertama nanti berkaitan dengan final project ya. Kemudian yang kedua nanti berkaitan dengan contoh dari final project-nya. Nah, untuk UTS, saya kira kemarin sudah saya sampaikan di sesi jam teori dan praktikum minggu lalu ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa UTS nanti dilaksanakan sesuai jadwalnya yang sudah dibagikan di portal student teman-teman, ya portalnya teman-teman. Kemudian pastikan jadwalnya tidak salah dan juga tidak bentrok. Kemudian untuk topik UTS-nya dari pertemuan awal ya, sampai dengan pertemuan minggu lalu ya. Pertemuan awal sampai dengan pertemuan minggu lalu, atau kalau teman-teman ingat itu berkaitan dengan topiknya tentang pengantar dua dimensi, kemudian sampai dengan pertemuan kemarin itu adalah tipografi. Ya, jadi silakan teman-teman bisa pelajari, dan saya kira sifatnya open book. Jadi kalau mau bawa catatan, bawa buku juga boleh. Ya, baik, itu berkaitan UTS, dan share screen saya sudah bisa terlihat. Halo teman-teman, share screen-nya bisa terlihat? Sudah, Pak. Sudah, ya? Pak, sudah. Ya, baik, kalau sudah, ini saya infokan untuk final project-nya ya. Infokan untuk final project-nya. Jadi perlu teman-teman pahami, untuk final project-nya itu bersama dengan kelompok. Kemarin kan kelompok sudah dibentuk ya. Ya, kelompoknya sudah dibentuk, kemudian teman-teman sudah membagi masing-masing kelompoknya. Nah, kalau kemarin banyak diskusinya berkaitan dengan referensi jurnal dan juga beberapa materi, nah sekarang mulai didiskusikan secara intens adalah berkaitan dengan final project. Nah, jadi final project-nya adalah buatlah konsep IP kreatif berbasis karakter. Buatlah IP kreatif berbasis karakter. Apa itu IP? IP ini adalah akronim atau singkatan dari intellectual property. Ya, intellectual property atau kekayaan intelektual kalau di bahasa Indonesia kan. Nah, kreatif berbasis karakter. Jadi teman-teman cukup ya membuat konsep karakter. Membuat konsep karakter, dan saya kira ada ketentuan yang perlu teman-teman perhatikan. Ya. Yang pertama ketentuannya adalah IP kreatif yang kalian usulkan, yang kalian buat itu harapannya dapat dibawa ke berbagai bentuk turunan produk. Ya, dapat dibawa ke berbagai turunan produk seperti komik, ilustrasi, game, buku, animasi, atau bahkan film. Ya, jadi di komik, ilustrasi, game, buku, atau bahkan animasi dan film. Jadi teman-teman tidak perlu sampai bikin animasinya, teman-teman tidak perlu membuat komiknya, cukup membuat konsep karakternya. Ya, tapi konsep karakter itu bisa dilarikan ke berbagai macam jenis produk turunan. Ya, kalaupun teman-teman sampai mau bikin animasinya, ya monggo silakan, itu langkah lebih baik. Ya, tapi minimal ya, itu cukup di karakternya. Oke, kemudian poin yang kedua, IP kreatif yang diusulkan adalah hasil karya asli kelompok kalian. Jadi bukan menjiplak, ya, bukan mencomot dari Google misalkan, atau searching dari Google kemudian
kalian ambil. Ya. Jadi benar-benar harus karya asli dan tidak melanggar HKI atau hak kekayaan intelektual. Ya, tidak melanggar HKI. Ya. Kalaupun teman-teman mau pakai konsep ATM, silahkan amati, tiru, dan modifikasi. Ya, jadi misalkan nih teman-teman bikin karakter gabungan antara Doraemon ya, dengan Angry Bird misalkan, ya, Doraemon dengan Angry Bird yang disatukan menjadi karakter baru misalkan, itu boleh. Ya, atau ya silahkan selama itu tidak nyomot dari internet dan Google. Ya. Kemudian yang ketiga adalah buatlah pitch deck. Nah, apa itu pitch deck? Ya, pitch deck itu adalah file presentasi, ya, file presentasi untuk dipresentasikan. Nah, isinya meliputi beberapa poin. Ya, ini nanti saya contohkan kayak apa sih pitch deck. Ya. Nanti saya contohkan. Nah, yang pertama adalah profil anggota kelompok. Ya, jadi teman-teman ceritakan tuh kelompoknya siapa saja. Ya, kelompoknya siapa saja, kemudian mungkin nama studionya, ya, boleh pakai nama studio atau nama kelompok juga boleh. Jadi profilnya siapa saja, tuliskan nama, NIM, dan lain sebagainya selengkap mungkin. Kemudian yang poin kedua adalah story atau cerita yang melatar belakangi produk IT kreatif tersebut. Ya, story atau cerita yang melatar belakang. Atau ya kalau di film ya sinopsis lah, sinopsis. Ya. Nah, kemarin kan kita sudah bahas berkaitan jurnal untuk membangun sebuah story ya, atau cerita. Jadi bisa teman-teman cek lagi di jurnalnya bagaimana membuat cerita itu. Nah, jadi misalkan nih teman-teman bikin karakter katakanlah dibuat misalkan si Boni, ya. Misalkan Boni. Nah, bocah inovatif misalkan. Nah, jadi si Boni, ini kalian bikin story-nya. Nah, si Boni atau nama Boni ini diambil dari bocah inovatif. Nah, ini adalah seorang anak kecil yang lahir di sebuah desa, misalkan. Nah, tapi dia memiliki cita-cita yang sangat besar. Ya, misalkan dia bercita-cita untuk menjadi astronot dan menemukan planet lain selain bumi, misalkan. Nah, tapi dengan segala kekurangannya si Boni, karena dari keluarga kurang mampu misalkan, kemudian rumahnya di desa, maka dia harus ya melakukan perjuangan untuk bisa menggapai cita-citanya dari belajar yang rajin, kemudian sekolah di tempat sekolah yang ya terbaik misalkan kan, atau bahkan kuliah di luar negeri dan lain sebagainya. Nah, pada akhirnya si Boni ini menjadi astronot pertama dari Indonesia yang bisa menjelajahi angkasa dan bisa menemukan planet lain selain dari bumi, misalkan seperti itu. Ya, nah ini story-nya. Kemudian yang kedua, buatlah style guide-nya. Nah, style guide ini adalah panduan dalam membuat karakter dan juga logo tersebut. Ya. Jadi berkaitan dengan logo dan karakternya. Nah, logo si Boninya tulisannya kayak apa, terus karakter si Boninya kayak apa. Nah, ini nanti saya contohkan style guide-nya seperti apa. Saya contohkan. Dan ini style guide juga akan kita bahas nanti di materi setelah UTS. Materi setelah UTS kita sudah masuk nanti di pertemuan 8 dan seterusnya kita bahas di style guide. Kalau story kan kemarin sudah ya. Kemudian yang keempat atau D, value platformnya atau bisnis modelnya. Ya, value platformnya atau bisnis modelnya kira-kira mau seperti apa ya. Jadi bisnis modelnya untuk mengembangkan karakter ini mau seperti apa. Misalnya tadi komik, nah berarti teman-teman harus bisa bayangkan jualan komik itu seperti apa. Kemudian ilustrasi atau bahkan game, nah, jualan gamenya seperti apa. Nah ini dicantumkan dalam sebuah konsep bisnis model kanvas. Ini nanti akan kita bahas di pertemuan setelah UTS juga bisnis model kanvasnya. Nah, ini di awal saya infokan ya untuk bisa teman-teman ada gambaran nih final project-nya mau ngapain. Kemudian poin kelima adalah media platform promotion. Jadi minimal karakter yang teman-teman bikin ya, itu ada IG-nya, ya, minimal ada IG-nya. Syukur-syukur teman-teman sampai bikin animasi, berarti ya mungkin bisa bikin channel YouTube-nya.
ya, minimal di IG-nya, ya, media platformnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah mock-up merchandising. Nah, mock-up merchandising. Jadi kira-kira kalau karakter itu diimplementasikan dalam sebuah produk, baik itu kaos, kemudian gantungan kunci, pin, atau mungkin sepatu, ya, helm mungkin, dan sebagainya, itu kayak apa contoh. Nah, ini dibuat mock-up merchandising-nya sebagus mungkin. Nah, nanti saya contohkan nih pitch deck-nya kayak apa. Oke, kemudian final project ya, mulai dipresentasikan pada pertemuan 10 atau estimasinya tanggal 27 Mei. Berarti teman-teman punya waktu, saya kira ya 1 bulan ya, punya waktu 1 bulan. Silahkan bisa didiskusikan secara intens dengan kelompok teman-teman, ya. Dan ini mulai dipresentasikan pada pertemuan ke-10. Nah, presentasinya seperti apa? Jadi presentasinya dilakukan dari pertemuan 10 sampai 14, ya. Atau setidaknya kalaupun mentok ya sampai pertemuan 15 lah, ya kan? Karena nanti pertemuan 16 kan kita gunakan untuk UAS. Ya, jadi sebelum UAS, teman-teman sudah selesai presentasi semua. Ya. Dan tiap kelompok diberi kesempatan untuk melakukan 2 kali presentasi. Ya. Dan tiap kelompok diberi kesempatan 2 kali presentasi. Nah, presentasi yang pertama ini memaparkan konsep awal. Ya, jadi teman-teman bikin pitch deck-nya tuh konsep awalnya seperti apa. Ya, misalkan sudah ada bisnis kanvasnya atau belum juga tidak masalah gitu kan. Nah, intinya konsep awal yang teman-teman bisa jangkau itu sampai sejauh mana. Nah, nanti dari presentasi awal ini kan pasti ada masukan, ada tambahan, saran, atau mungkin revisi dari saya, atau mungkin dari teman-teman di kelas, atau teman-teman forum asisten ya ketika mereka hadir misalkan dan sebagainya. Nah, nanti di presentasi kedua ini teman-teman memaparkan revisi yang diberikan. Nah, jadi misalkan dari presentasi pertama nih, katakanlah teman-teman bisnis model kanvasnya kok belum matang, kurang di beberapa poin misalnya. Nah, direvisi, nah kemudian di presentasi yang kedua ini, ya, itu dipaparkan lagi. Jadi lebih matang lagi nanti. Nah, ini gambaran final project-nya. Ya. Silahkan barangkali ada pertanyaan atau diskusi dulu berkaitan dengan final project. Sebelum saya lanjutkan ke contoh ya. Bisa dipahami ya final project-nya, gambarannya ya? Insya Allah bisa. Bisa ya, oke, baik. Kalau bisa, ya saya masuk ke materi atau contohnya ya. Kita coba share screen lagi. Ya, ini salah satu contoh pitch deck ya, yang waktu itu saya gunakan untuk presentasi di beberapa kompetisi dan juga di beberapa platform pendanaan ya. Dan alhamdulillah pitch deck ini sudah membuahkan hasil ya. Yang pertama itu masuk di top 5 atau 5 besar program Dirham namanya. Dirham yang diselenggarakan oleh Bekraf ya, atau Badan Ekonomi Kreatif ya, di tahun 2019 ya, acara Dirham ini. Kemudian kita masuk di top 5 region Jogja. Ya, kita masuk di top 5 region Jogja, walaupun belum bisa sampai ke nasional, tapi setidaknya ya sedikit membuktikan bahwa kita bisa masuk di top 5 region Jogja. Nah, waktu itu yang top satunya itu mewakili untuk ke nasional. Itu di bulan Juli atau Agustus 2019. Nah, kemudian di bulan November saya coba ajukan lagi di kompetisi lain, di platform lain. Itu ada Increves. Ya, Increves ini
penyelenggaranya adalah Kementerian Perindustrian. Ya, Kementerian Perindustrian, dan alhamdulillah kita masuk di top 10. Kita masuk di top 10 programnya Inkrevas, ya. Dan ya waktu itu kita present juga di depan kementerian, dan ya setidaknya kita pulang walaupun top 10 ya ada kita bawa kayak piala gitu kan, dan juga ada beberapa hadiah lainnya. Ya, itu jadi yang kita bawa adalah produknya Ampu Studio, ya, studionya Amikom yang ada di lantai 3, dan dari sekian banyak IP yang kita miliki, yang kita bawa adalah Simba. Ya, jadi seperti gambaran tadi di tugas final project yang perlu teman-teman bahas di sini, ya, yang pertama tampilannya bisa seperti ini, disesuaikan dengan karakter teman-teman nanti. Kemudian yang kedua, nah kita cerita dulu nih, ya, kita cerita siapa si Ampu. Nah, kita cerita dari 2014 awalnya komunitas animasi ya di Amikom, kemudian 2016 resmi berdiri menjadi PT ya, di Amikom atau unit bisnis Amikom. Nah, kemudian tagline kita inovatif, do, explore, and achieve atau IDEA. Ya. Ini kita ceritakan, nah nanti teman-teman ceritakan tentang about us-nya kelompok kalian. Nah, kemudian kita ceritakan juga berkaitan servisnya kita, IP dan service atau layanan kita. Ya, jadi kita memberikan layanan kepada beberapa rekanan, ya, ke beberapa klien, ya, ada pemerintah daerah, perguruan tinggi, ya, sekolah, dan seterusnya. Kemudian kita ceritakan tentang IP kita atau produk kreatif kita. Ya, jadi ada Sahabat Satria, kemudian ada The Politician, tapi di presentasi ini ya, yang saya contohkan, kita mempresentasikan adalah Simba. Ya, kita bawa Simba. Nah, baru setelah itu kita masuk. Nah, kita masuk ke Simba ini. Nah, ini tadi yang berkaitan dengan story. Nah, jadi Simba ini berawal dari cerita budaya atau culture, gitu kan. Budaya di mana Indonesia memiliki 34 provinsi, ya. Kemudian budayanya seperti apa kita ceritakan, dan kita mengambil story-nya adalah budaya Banyumas di Jawa Tengah. Ya. Budaya Banyumas di Jawa Tengah, kemudian ya tentunya budaya Banyumas di Jawa Tengah itu memiliki value-nya, ya, kelebihannya. Nah, kelebihannya apa, value-nya apa, kita ceritakan semuanya di situ. Kemudian setelah itu, nah kita bercerita dengan ya ini tadi platformnya ya. Platformnya kira-kira seperti apa saja nih produk turunannya. Ya, kalau tadi kan dicontohkan ada komik, kemudian buku, ya, film animasi dan sebagainya. Nah, kita ceritakan nih ekosistemnya. Ekosistemnya Simba itu kayak apa sih? Ya, yang pertama jelas kita sudah punya animasi seriesnya di YouTube. Kemudian kita sudah punya juga komik stripnya di Instagram. Kemudian rencana kita ke publishing, nah, ini belum, masih rencana. Kemudian lisensi kita juga masih rencana. Kemudian merchandising, nah, kita sudah ada walaupun merchandise sederhana ya, dari kaos, kemudian gantungan kunci, mug, nah, tapi setidaknya kita sudah mengenalkan dan kita sudah menjualnya. Kemudian AR atau VR, augmented reality dan virtual reality. Nah, ini kita juga belum, masih rancangan. Kemudian game, ya, gamenya kita juga masih blueprint waktu itu. Kemudian theatrical atau live event, ya, live event juga kita masih konsep. Nah, kemudian cita-citanya ada animated movie atau film layar lebarnya, film di bioskop atau film di OTT, ya, platform kayak Netflix, Disney Plus, dan seterusnya. Nah, ini kita ceritakan ekosistemnya. Nah, ini yang harapannya teman-teman juga bisa menceritakan itu di proyeknya teman-teman. Kemudian, nah ini tadi merchandise, ya, produk merchandise-nya kita sudah ada rilis ya waktu itu, kita beberapa kaos. Nah, ini produk-produk referensi yang kita buat ya, dari ya kaosnya simpelnya bikin kaos-kaos yang lucu gitu ya. Contoh ini ada tulisan ngombe jamu campur tebu ya. Aku tanpamu butiran tebu ya, atau yang lainnya. Nah, nanti harapannya teman-teman bisa bikin mock-up ini ya. Bisa bikin mock-up seperti ini, atau kalaupun ya memungkinkan bisa langsung eksekusi produknya. Bisa langsung eksekusi produknya. Nah, ini beberapa mock-up-nya.
kemudian ini juga masih mock up ya, harapannya kita waktu itu bisa sampai diimplementasikan di sepatu ya. Kita bikin sepatunya, konsepnya adalah sepatu Converse ya, kemudian kita taruh gambar siluetnya Simba, karakternya Simba, siluet kepalanya ya, sehingga hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, kemudian ya ini produk referensinya ketika di makanan ya, dan ini masuknya ke lisensi ya. Tadi di contoh yang, nah ini lisensi ya, jadi harapannya di lisensi ini karakter kita bisa menempel di produk makanan produk lain ya, produk makanan produk lain. Ini dicontohkan keripik ya. Ini juga masih mock up karena belum. Nah, kemudian, ini yang kita waktu itu sudah bikin proposalnya. Kita sebenarnya waktu itu pengen masuk ke Campina, tapi belum, sampai saat ini belum terrealisasi ya, karena ada faktor pandemi dan lain sebagainya. Nah, tapi kita sudah bikin proyeknya matang ya waktu itu sebelumnya, yang proposalnya, dan kita sudah hitung-hitungan nilai investasinya waktu itu. Nah, contohnya seperti ini. Dengan harga es krim termurah saja 2.000 misalkan. Dengan harga es krim termurah 2.000 yang dijual di retail-retail sekitar kita, dari Alfamart, Indomaret, toko tradisional, atau bahkan toko retail lainnya, termasuk di mall misalkan, dan lain-lain, dan warung-warung kecil. Nah, kita mengambil royaltinya itu Rp10. Kita ambil royaltinya adalah Rp10. Jadi, karakter Simbah ini ketika nempel di produk es krim itu kita berikan kita minta royalti Rp10 ya, per pieces ya, per pieces. Nah, sehingga kalau teman-teman pernah lihat ya, itu ada produk susu misalkan ya, dan kebanyakan saat ini yang produk-produk groceries atau produk-produk makanan yang dijual di retail Indonesia kebanyakan adalah produk-produk dari karakter-karakter luar negeri. Entah itu Bobo Boy, entah itu Doraemon, ya, entah itu Pororo, atau mungkin Tayo ya, dan lain sebagainya. Nah, bayangkan ketika karakter itu adalah karakternya teman-teman atau karakter Indonesia, dan teman-teman bisa menghitung royaltinya. Nah, ini gambaran kasarnya yang waktu itu kita ajukan. Nah, kita nggak usah target tinggi-tinggi, per harinya itu 4 pieces saja, dan 4 pieces, nah, sehingga per bulan itu bisa 120 pieces ya, harapannya, dan 120 pieces. Nah, targetnya itu Alfamart kita bisa menjual sampai 13.000 sekian, Indomaret bisa sampai 14.000 sekian. Nah, ini target-targetnya nih, sehingga terkumpul total omset harapannya adalah 85 juta per bulan. 85 juta per bulan. Nah, sehingga harapannya dalam 1 tahun itu bisa mencapai omset 1 miliar. Nah, ini kalau teman suka masuk ke Alfamart, masuk ke Indomaret, itu kan lihat ya beberapa karakter-karakter yang original, ya, karakter-karakter yang resmi ya tentunya. Contoh kayak Marvel, ya, di Alfamart misalnya Marvel, kemudian di Indomaret misalkan DC Comics, atau mungkin ada lagi Frozen, kemudian ada lagi unicorn gitu kan, dan seterusnya ya, banyak, saya kira banyak banget. Nah, bayangkan ketika itu produk kalian, sekali lagi pasti ada royalti yang muncul di situ. Nah, perhitungannya kasarnya seperti itu. Nah, kemudian pengeluarannya, ada pengeluaran. Nah, pengeluarannya yang meliputi misalkan untuk untuk marketing gitu kan, atau untuk produksi ya, dan lain sebagainya. Ya, karena kita kan nggak mungkin cuma naruh aja udah di Alfamart gitu, melalui Campina. Tapi kita juga turut serta melakukan promosi, kita turut serta melakukan edukasi kepada masyarakat untuk bisa membeli produk kita. Ya, produk Campina yang ada entitasnya kita. Nah, sehingga estimasi profitnya per tahun itu sekian. Nah, sehingga perhitungan BEP-nya, nah, ini kasarnya ya, itu di tahun kedua bisa sampai 1 miliar dengan valuasi ROI-nya adalah 27%. Nah, ini bayangannya ya, potensial monetisasinya kurang lebih seperti itu.
dengan menggunakan base karakter. Nah, itu gambarannya. Nah, kemudian ini bisnis model kanvasnya. Nah, nanti kita juga masuk materi bisnis model kanvas ya setelah UTS. Nah, kita bahas berkaitan dengan target segmen kita ya. End user itu ada anak-anak, semua jenis kelamin ya. Kemudian semua usia gitu, dan harapannya bisa worldwide. Nah, ini sangat mungkin sekali worldwide gitu kan. Kenapa? Karena di Indonesia saja sekarang itu masuknya adalah impor gitu kan. Ya, kita tahu di Indonesia itu impor karakter-karakter banyak banget. Nah, harapannya kita bisa ekspor ke luar negeri dengan karakter-karakter yang berasal dari Indonesia. Nah, bayangkan teman-teman kalau lihat itu ada Marvel, ada DC Comics, ya, ada Pororo, Tayo dan lain sebagainya, itu masing-masing punya nilai valuasinya. Ya, bahkan ya kalau mungkin Doraemon atau mungkin Marvel itu base-nya dari film ya. Tapi kalau teman-teman lihat itu ada Hello Kitty. Hello Kitty itu base-nya adalah dari karakter IP saja. Nah, IP berbasis karakter. Dia tidak merilis filmnya, dia tidak merilis animasinya, ya bahkan tidak merilis komiknya di Indonesia. Tapi nyatanya banyak produk, ya entah itu produk groceries, produk makanan yang menggandeng menggunakan Hello Kitty untuk target promosi produk mereka. Nah, sehingga harapannya ada lisensi agensinya nanti, partnership dan collaboration. Nah, detail bisnis model kanvasnya nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, ini tim Ampu ya waktu itu ya. Itu ada Pak Berli, ya Pak Rektor, kemudian Pak Amang ya sebagai CEO-nya, Pak Ramanto Didi, saya sebagai COO-nya ya. Tapi kalau sekarang sudah ganti Pak Kuat ya. Sehingga otomatis ya beliau punya target sendiri terhadap unit ampunya ya. Ya ini bisa jadi proyek ini ya belum bisa dilanjutkan karena sudah ganti direktur operasionalnya. Kemudian direktur keuangannya Bu Catur dan ada Mas Pata di creative manager. Ini alumni Amikom. Oke. Nah, ini perhitungan keuangannya tadi lah. Terus kita juga sudah mengenalkan karakter-karakter kita di beberapa event ya. Ini contoh ada mengenalkan ke anak-anak sekolah kan. Ya, jadi kita ngundang anak-anak sekolah di studio, kemudian ada nonton bareng ya waktu itu kita ada nonton bareng dengan anak-anak SMK dan mengenalkan ini gambar studionya. Nah, kemudian kita bawa ke beberapa pameran dan alhamdulillah kita mendapat masukan yang cukup banyak ya, dari beliau. Nah, ada yang tahu ini siapa? Ada yang kenal? Ya, Pak Deddy Miswar ya. Nah, ini Pak Rektor ya, Pak Berli. Nah, saya dan Pak Wawan. Waktu itu beliau memberikan banyak masukan berkaitan dengan proyek kita, ya banyak masukan yang beliau berikan ya, berkaitan dengan pengembangan karakter Simbah ini, karena beliau kan sudah punya banyak pengalaman ya di film animasi itu ada Adit Sopo Jarwo, kemudian ada Lorong Waktu, ya di film series itu ada banyak sinetron dan seterusnya. Ya, oke. Itu gambarannya dengan final project yang mungkin nanti bisa teman-teman mulai diskusikan. Ya, ini sebagai penutup ya. Ini ada kita tuliskan platform atau channel-channel yang bisa menghubungi kita ya dari website, email, kemudian YouTube, Facebook sampai dengan Instagram. Ya, oke. Ada pertanyaan dulu mungkin sebelum ya kita diskusikan yang lain. Silahkan. Wah, ini udah waktunya tinggal 10 menit nih. Silahkan, barangkali ada pertanyaan atau diskusi dari teman-teman berkaitan dengan final project kita. Ya, silahkan. Ada gambaran ya?
Tidak ada pertanyaan dari teman-teman? Masih bisa nyimak, masih bisa dengar suara saya kan ya? Ya, Pak. Belum ada ya? Baik. Bisa, Pak. Bisa ya, bisa dengar. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan dan sudah bisa dipahami, ya, saya kira sementara cukup. Ya, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya setelah UTS ya, dan ya saya kira ini adalah pertemuan terakhir sebelum UTS. Ya, jadi mohon untuk teman-teman bisa menyiapkan dengan baik untuk UTS-nya. Saya kira tidak hanya mata kuliah saya, tapi juga mata kuliah yang lain. Ya, insya Allah besok hari Kamis ya sudah mulai TS ya, dan dipersiapkan jangan sampai miss, jangan sampai kelewat ya, karena begitu terlewat ya otomatis nanti mempengaruhi nilai teman-teman ya. Kemudian insya Allah kita akan ketemu lagi nanti setelah UTS atau setelah Lebaran ya. Jadi ya saya kira saya ucapkan sekarang ya, semoga puasa kita bisa sampai Idul Fitri besok dan mendapatkan keberkahannya, dan kita bisa menjalani Idul Fitri dengan baik dan penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf kalau mungkin ada banyak kesalahan, kekeliruan. Ya, dan semoga kita bisa bertemu lagi nanti di bulan Mei ya, minggu kedua kalau tidak salah. Dan ya sekali lagi harapannya ya bisa dipersiapkan karena nanti tanggal 27 yang kita agendakan mulai presentasi awal ya. Jadi nanti saya agendakan antara kita insert ya antara materi dan presentasi. Nanti kita insertkan waktu untuk teman-teman presentasi. Dan saya kira kelompoknya juga sudah dibahas kemarin. Oke, sementara itu ya diskusi kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya coba tanya, ada pertanyaan mungkin? Saya, Pak, ada, Pak. Oh ya, silakan Mas Atmaja. Untuk pertemuan yang minggu kemarin kan itu Bapak hanya mengirimkan PowerPoint-nya saja ya, Pak. Nah, untuk praktikumnya itu bagaimana, Pak? Kan banyak dari mahasiswa tuh bikin yang ngumpulin tiap pertemuan. Oh ya, kalau untuk praktikum untuk yang tiap pertemuan itu kan tidak wajib ya. Itu sifatnya individu dan tidak wajib. Jadi yang perlu diperhatikan dikumpulkannya adalah bukan setelah pertemuan, tapi dikumpulkannya nanti di akhir pertemuan, dan teman-teman bikin layaknya teman-teman bikin kayak modul. Jadi terstruktur gitu loh, Mas. Dibikin terstruktur layaknya kayak modul atau layaknya kayak tutorial lengkap dari pertemuan awal sampai pertemuan akhir, dan nanti akan saya lihat. Ya, kalau itu memang sesuai dari pertemuan awal sampai akhir itu tidak ada yang terlewat, maka itu nanti bisa teman-teman klaim untuk nilai. Ya, teman-teman bisa klaim untuk nilai. Tapi pastikan tidak ada yang terlewat dari pertemuan 1 sampai pertemuan akhir. Gitu. Nah, dan gitu. Gimana Mas Atmaja? Itu yang pertemuan kemarin itu kan nggak ada praktikum, itu bagaimana, Pak? Yang pertemuan kemarin kan pon ya. Yang enggak, Pak, yang hari Jumat yang libur Bapak hanya kasih PowerPoint aja. Oh iya, kalau memang tidak ada ya enggak apa-apa. Kan memang beberapa pertemuan kan memang tidak ada praktikum ya. Yang kita cuma diskusi project gitu kan. Nah, memang tidak ada, it's okay, enggak masalah. Ya, jadi intinya ketika ada waktu untuk kita praktikum ya itu dilengkapi. Begitu Mas Atmaja. Baik, Pak, terima kasih. Ya, baik. Itu saya kira ada lagi. Ini kita tersisa 3 menit. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Ya, kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.